Oke halo semuanya, balik lagi di film kita. Gimana nih kabar kalian? Aku doakan kalian sehat selalu ya. Seperti biasa, kali ini aku bakalan ngasih kalian asupan alur cerita film lagi nih. Di konten kali ini kita nostalgia dulu lah ya. Film yang bakal aku bahas kali ini berjudul Con Air. Film yang dibintangi oleh Nicolas Cage ini rilis pada tahun 1997. Film ini bergenre action. Film yang bercerita tentang ketika komplotan penjahat membajak sebuah pesawat penjara, Cameron Poe yang dibebaskan bersyarat dan Vincent Larkin harus bekerja sama untuk membekuk mereka sebelum pergi kabur keluar Amerika Serikat. Gimana keseruan filmnya? Langsung aja kita ke videonya. Di awal scene diperlihatkan seorang sersan bernama Cameron Poe yang sudah menyelesaikan tugas berperangnya. Akhirnya kembali pulang ke Alabama dan bertemu dengan istrinya Tricia Poe yang ternyata sedang mengandung. Di bar tersebut ada sekelompok cowok gatel yang mencoba untuk mengganggu Tricia. Cameron yang melihat itu mau memberi mereka sebuah pelajaran, tapi sang istri melarangnya agar tak terjadi keributan. Tetapi saat mereka mau pulang, 3 orang itu datang lagi. Karena kesabaran Poe sudah habis, perkelahian pun tak bisa dihindari. Tanpa disengaja, ia membunuh salah satu dari 3 orang itu. Dan Cameron pun ditangkap dan dinyatakan bersalah dengan tuduhan menghilangkan nyawa orang lain. Saat di kantor polisi, pengacara Poe mengatakan bahwa lebih baik ia mengakui kesalahannya dengan harapan mendapatkan kompensasi hukuman yakni 1-4 tahun penjara. Karena kalau ia tidak mengakui kesalahannya itu, hukumannya akan lebih berat, yakni 10 tahun. Saat hari H pengadilan, Poe mengikuti apa kata pengacaranya itu. Tapi ternyata apa kata pengacaranya itu salah. Poe tetap dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Di penjara, ia menuliskan sebuah surat untuk sang istri. Bahwasannya ia menyesal karena tidak bisa melihat kelahiran anaknya yang sudah sangat ia nantikan. Di sana, Poe juga mempunyai seorang teman yang bernama Baby O. Singkat cerita, putrinya Poe sudah lahir. Putrinya itu bernama Casey. Mereka seringkali bertukar surat, namun Poe tidak mengizinkan anaknya untuk menjenguknya. Karena ia tidak mau anaknya tahu betapa gelapnya kehidupan di penjara, dan ia takut itu akan berpengaruh untuk masa depannya nanti. Tak terasa waktu berlalu dan akhirnya Poe akan mendapatkan kebebasannya dan bisa bertemu dengan putrinya tepat di hari ulang tahunnya. Poe juga membelikan sebuah boneka kelinci sebagai hadiah ulang tahun anaknya. Setelah itu, Poe pun sudah diizinkan bebas secara bersyarat. Sahabatnya si Baby O merasa sedih karena temannya itu sudah mau bebas, sedangkan dia masih butuh waktu lama. Poe dan Baby O terbang menggunakan sebuah pesawat Marshall Amerika Serikat. Penerbangan tersebut bisa dibilang spesial karena membawa narapidana ke lembaga pemasyarakatan Alabama, yang dimana itu adalah penjara untuk para penjahat yang sebagian dari mereka mendapat vonis seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Saat di bus, Baby O berkata ke polisi wanita bernama Bishop bahwa dia harus disuntik insulin sebelum naik pesawat. Di hanggar pesawat, para petugas sudah bersiap-siap untuk membawa narapidana yang tidak biasa. Salah satu anggota Marshall Amerika Serikat bernama Vince Larkin menjelaskan kalau ada 6 narapidana yang akan diturunkan di Carson City, sementara sisanya dibawa ke Alton, Alabama. Pesawat itu juga akan diawasi oleh anggota DEA yang dipimpin oleh Duncan Malloy. Sementara seorang anggota DEA yang bernama Willie bermaksud menyamar sebagai narapidana untuk mengawasi para narapidana ketika di atas pesawat. Duncan menyuruh Willie untuk membawa senjata, namun Vince melarangnya dan berkata tidak ada seorang pun yang boleh membawa senjata. Dan akhirnya pun Duncan mengalah dan Willie mengembalikan pistolnya. Namun ternyata saat bersiap naik ke pesawat, si Duncan mempersiapkan pistol di kaos kaki Willie. Pemindahan narapidana pun dimulai. Ada William Bedford atau Billy, ia adalah seorang pembunuh massal. Kemudian ada Nathan Jones atau Diamond Dog, seorang pelaku peledakan bom di pertemuan orang kulit putih National Revitalization. Lalu narapidana yang paling banyak kasusnya yaitu Cyrus the Virus, dan berikutnya adalah Cameron Poe. Salah satu petugas bernama Felsen menyita foto Casey yang ada di saku baju Poe, dan Poe pun berkata kalau ia janji akan mengambil barangnya tersebut. Lalu di atas pesawat ada Pinball Parker, ia adalah perampok dan pengedar narkoba. Ada juga Johnny 23, dia seorang pemerkosa sadis yang sudah memperkosa 23 perempuan. Sebelum berangkat, petugas Felsen memberi arahan kepada narapidana. Ia berkata kalau ada yang berbuat ulah, ia tak segan-segan untuk memukul mereka. Tapi ketika pesawat mau take off, salah satu tahanan yakni si Cyrus menyimpan sebuah jarum di telapak tangannya. Sepertinya dia ada niatan untuk kabur nih. Pesawat pun akhirnya terbang. Lalu si Cyrus berhasil membuka borgolnya, sama halnya dengan Dog. Pinball menyimpannya di dalam tenggorokan yang dibungkus dengan plastik dan sedikit minyak. Tiba-tiba saja Pinball membakar tahanan yang ada di sebelahnya. Dan di momen itulah ia memanfaatkan untuk melepaskan tahanan yang dikurung. Kemudian kapten pilot menyuruh co-pilot untuk mengambil senjata dan mengecek apa yang terjadi. Saat keluar, ia dihadapkan langsung dengan Cyrus. 2 tembakan tak terarah mengenai 2 tahanan lainnya. Dan yang terakhir, co-pilot itu sendiri. Cyrus kemudian mengancam pilot untuk melapor kalau semuanya baik-baik saja atau nyawanya lah yang akan hilang.
Para polisi pun disandra dan Cyrus melepaskan tahanan lain yakni si Billy. Poe yang melihat Johnny mau macam-macam ke Opsir Bishop langsung menarik dan memukulnya. Dan tujuan mereka berikutnya adalah Carson City. Saat Pinball mau melepaskan borgol Willy, tiba-tiba saja Willy menggertak dan mengancam Pinball. Poe yang ada di depannya sudah memperingatkannya. Gertakan itu juga nggak bikin Cyrus takut, malah Willy sendirilah yang mati. Kemudian Pinball memberitahu Cyrus kalau 3 orang kulit putih yang harusnya turun di Carson City telah tewas. Cyrus pun memutar otak dengan mencari siapa yang mau menjadi sukarelawan pengganti. Poe dan Baby O mau, cuman karena yang dibutuhkan adalah orang kulit putih, jadi Baby O tidak bisa. Di sel tahanan, polisi sedang mengecek sel milik Cyrus dan menemukan suatu hal yang benar-benar tak disangka. Mereka menemukan sebuah blueprint yang ternyata sudah Cyrus rencanakan pelariannya sejak lama. Kembali lagi ke pesawat, Poe yang tadinya bersukarelawan tiba-tiba berubah pikiran untuk tetap berada di pesawat. Dan posisinya digantikan oleh petugas yang disandra. Dan si Felsen lah yang dipilih. Tidak lupa, Poe mengambil kembali foto putrinya sesuai ucapannya tadi. Dan pesawat pun akhirnya mendarat di bandara Kherson yang dimana saat itu sedang dilanda badai. Rupanya badai itu memuluskan aksinya yang menyamar sebagai petugas polisi yang mengantar 6 narapidana turun dan 10 narapidana naik. Yang diantaranya adalah Swamp Thing, Sindino, dan yang terakhir adalah yang paling ditakuti oleh semua narapidana, yakni Garland Green. Karena pilot aslinya sudah diturunkan sebagai narapidana, Swamp Thing lah yang menggantikan. Swamp Thing juga mempunyai ide cemerlang, yakni memindahkan transponder pesawat dan menyuruh Pinball menaruhnya di pesawat lain, sehingga pesawat mereka tidak terlacak oleh radar. Poe yang ternyata menyisipkan sebuah alat perekam suara milik Billy dalam baju Officer Felsen tiba-tiba saja terjatuh dan ada petugas yang menyadari itu. Langsung saja petugas itu melapor ke Marshal Amerika Serikat dan berkata kalau yang ada di pesawat itu adalah polisi gadungan. Para aparat pun langsung bergerak dengan cepat. Cyrus yang merasa kalau penyamaran mereka sudah ketahuan, dengan cepat Swamp Thing langsung menerbangkan pesawatnya dan meninggalkan Pinball yang belum masuk ke dalam. Di sisi lain, Duncan datang ke tempat Marshal AS. Dia kemudian mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Duncan merasa terpukul setelah mengetahui kalau anak buahnya sudah tewas. Duncan yang sangat marah menuduh Larkin sebagai penyebab tewasnya Willy. Larkin menyangkal karena Willy sendirilah yang salah. Dari awal sudah dilarang membawa pistol, tapi nggak diperdulikan, jadinya matilah. Duncan yang sangat kesal langsung memanggil helikopter yang diperuntukkan untuk menembak jatuh pesawat Conair itu. Kembali lagi ke pesawat, Poe coba memberanikan diri dan bertanya ke Cyrus soal rencana mereka berikutnya. Dan Cyrus memberikan apa rencana mereka berikutnya. Di Alabama, Tricia dan Casey sedang menunggu kedatangan Poe yang sudah bebas. Namun, ada seorang petugas dari US Marshal yang bernama Grant memberitahu kalau ada sedikit masalah pada penerbangan suaminya itu. Dan dia diminta untuk menemui atasannya yakni Larkin. Larkin yang sedang berunding dengan atasannya dan si Duncan tetap berpikir positif soal pesawatnya itu. Ia percaya dengan Poe karena ia pasti punya sebuah rencana, apalagi dia adalah seorang pasukan Ranger Amerika Serikat yang tidak usah diragukan lagi kemampuannya. Dan Duncan malah tetap ngeyel mau menembak jatuh pesawat itu, dan apesnya lagi atasan Larkin setuju dengan usulan Duncan itu. Helikopter pun datang untuk menjemput Duncan dan Skip. Larkin tetap berusaha meyakinkan kedua orang itu untuk membatalkan rencananya tersebut. Tapi dua orang itu tetap bodoh amat dan helikopter pun berangkat dan menjalankan misinya. Di atas pesawat, Doc memerintahkan Poe untuk membetulkan ban pesawat yang tidak bisa masuk sepenuhnya. Dan ternyata, jasad Pinball lah penyebab roda pesawat itu tidak bisa naik secara sempurna. Sebelum menjatuhkan mayat Pinball, Poe menuliskan sebuah pesan di kaos Pinball untuk Larkin tentang kemana tujuan Cyrus yang sebenarnya dan menjatuhkan mayat Pinball ke darat. Saat Poe kembali ke atas, Billy curiga dengan Poe karena ia mengaku kalau dari sel blok utara yang divonis 15 tahun penjara. Tapi Willy nggak pernah ngeliat si Poe sama sekali. Garland Green yang juga memperhatikan mereka angkat bicara dan mengatakan bahwa kemarahan Billy tidak tepat. Ia bukannya terlihat seram tapi malah seperti seorang juru bicara. Di kantor Marshal AS, akhirnya Larkin bertemu dengan istri Poe dan menyampaikan berita buruk ke dirinya kalau suaminya itu memilih untuk tidak turun dari pesawat dan tetap melanjutkan perjalanannya bersama narapidana berbahaya. Tricia pun memahami maksud suaminya untuk tetap tinggal di pesawat. Tiba-tiba Larkin mendapat panggilan dari seorang polisi bahwa telah ditemukan mayat yang jatuh dari langit dan di mayat tersebut tertulis namanya. Di situ Larkin baru sadar kalau pesawatnya itu mau ke landasan Lerner. Dengan segera Larkin menghubungi Duncan dan menyuruhnya untuk berbalik arah ke bandara Lerner karena sebenarnya Duncan salah arah, yaitu ke Arizona. Duncan malah kepala batu dan gak percaya sama Larkin. Duncan malah berpikir kalau ini hanyalah akal-akalannya untuk menggagalkan upayanya untuk menjatuhkan Conair. Melihat hal itu, Larkin pun pergi sendiri ke bandara Lerner menggunakan Corvette milik Duncan.
Balik lagi di pesawat, ternyata Billy mengecek barang milik Poe yang sudah ditaruh di bawah pesawat. Poe yang mengetahui itu sangat marah ketika ia melihat boneka yang hendak ia berikan ke anaknya itu dilempar sama Billy. Akibat emosi Poe yang memuncak, ia pun membunuh Billy. Sementara itu, Duncan dan kawan-kawan sudah berada di lokasi yang ditunjukkan oleh transponder. Tetapi mereka terkejut karena yang mereka kejar adalah sebuah pesawat komersil. Dan mereka pun memutuskan untuk putar balik dan pergi ke landasan Lerner, kata Larkin tadi. Larkin yang mengendarai mobil Duncan pun sudah sampai di landasan Lerner dan ia pun bersembunyi. Ternyata pesawat yang digunakan untuk menjemput Cyrus sudah dibajak oleh teman-teman Sindino. Pesawat pun berhasil mendarat dengan tidak mulus dan hampir menabrak sebuah tangki bahan bakar. Para narapidana pun turun dan merayakan kebebasannya. Kemudian Cyrus menanyakan perihal pesawatnya ke Sindino. Sindino bilang untuk harap bersabar. Poe yang berniat turun untuk mencari jarum suntik untuk Baby O kemudian melihat Doc yang akan membunuh 3 orang polisi yang tersisa. Namun Poe berhasil menahannya dan berkata kalau bagusnya Sandra ini disimpan sampai pesawat Sindino datang. Dan ternyata Cyrus berpihak ke Poe dan menyuruh Doc mengambil traktor untuk menarik keluar pesawatnya. Poe kemudian melanjutkan perjalanannya mencari jarum suntik untuk BBO. Namun sialnya ia malah dihajar oleh teman-teman Sindino. Ketika Poe mau ditembak, datang Larkin dari belakang dan menolongnya. Poe pun memanfaatkan momentum tersebut dan berhasil menumpukan semua teman Sindino. Namun ada satu orang yang berhasil selamat karena bersembunyi di dalam kokpit. Setelah aman, Poe menyampaikan ke Larkin untuk menitipkan pesan kepada istrinya bahwa ia mencintainya. Namun, ia tidak bisa meninggalkan temannya yang sakit begitu saja. Di atas menara, Johnny melihat sudah ada banyak petugas yang datang menghampiri mereka. Dia lalu bilang ke Cyrus kalau sekitar 12 menit akan ada petugas yang datang. Para narapidana pun dengan segera bekerjasama untuk menarik pesawat itu agar bisa kembali terbang. Namun, Sindino malah kabur ke pesawatnya sendiri. Larkin yang tahu itu kemudian mencoba mencari cara bagaimana membatalkan rencana kabur si Sindino. Larkin pun mengemudikan crane dan dengan sengaja mengarahkannya ke pesawat Sindino dan membuat pesawat itu menabrak pom bensin. Cyrus yang akhirnya tahu kalau Sindino berkhianat langsung meledakkan pom bensin itu. Poe yang ada di dalam bar beruntung bisa selamat dan berlindung di bawah mobil bersama seorang kakek tua. Dan berkat kakek tua itu, Poe mendapat info di mana ia bisa mendapatkan jarum suntik yang ia inginkan. Sementara itu, Cyrus dan kawan-kawan sedang membuat rencana untuk menjebak iring-iringan polisi yang sedang menuju tempatnya. Kemudian mereka dipersenjatai dan bersiap di tempat masing-masing. Singkat cerita, rombongan aparat sudah sampai dan para napi berhasil melumpuhkan aparat satu persatu. Poe yang sudah berhasil menemukan jarum suntik langsung naik ke pesawat. Tapi sebelum naik, ia mengikatkan pesawat tersebut ke sebuah beton agar memperlambat mereka untuk kabur. Cyrus dan kawan-kawan pun sudah mulai terdesak dan memutuskan untuk langsung terbang. Cyrus yang sadar kalau pesawatnya keikat berhasil melepaskan ikatannya. Tapi nganasnya lagi nih, mobil Duncan jadi korban karena terkait dengan talinya dan pesawat pun berhasil mengudara. Doc yang ada di bawah mendapatkan surat milik Poe yang ditulis oleh Casey putrinya dan melaporkannya ke Cyrus. Kemudian Cyrus pun menyandra Officer Bishop dan menyuruh semua narapidana mengaku siapa yang menghubungi aparat di Carson City dan siapa yang membunuh Billy dan siapa yang telah mengikat pesawat. Tiba-tiba Baby O mengaku kalau dirinya lah pelakunya dan Cyrus langsung menembak Baby O. Tiba-tiba saja dari belakang ada helikopter Larkin dan Duncan. Larkin kemudian memaksa Cyrus untuk menyerah, tetapi Cyrus tetap balik melawan. Poe yang sudah habis kesabarannya berhasil mengunci Cyrus beserta teman-temannya dan Poe bebas bisa masuk ke kokpit dan menyuruh Swamp Thing untuk mendarat. Duncan yang masih punya niat ingin menembak satu pesawat itu seketika mengurungkan niatnya setelah Poe berhasil menghubunginya dan berkata kalau ia sudah menguasai seluruh pesawat. Karena mereka tidak kunjung menemukan bandara, apalagi mereka hanya terbang dengan satu mesin ditambah mesin yang udah sekarat, mau gak mau mereka mendarat darurat di jalan raya Las Vegas. Dan berhenti di sebuah kasino. Disitulah semua narapidana tertangkap dan syukurlah Poe, Officer Bishop, serta Baby O berhasil selamat. Namun ternyata Cyrus dan Swamp Thing berusaha kabur lewat bawah pesawat. Untung saja Larkin dan Poe melihat itu. Akhirnya kejar-kejaran pun terjadi. Poe dan Larkin berhasil naik ke atas mobil damkar itu dan kemudian Poe menghadapi Cyrus dan si Larkin menghadapi si Swamp Thing. Perkelahian sengit pun terjadi dan mereka berdua pun berhasil dilumpuhkan. Poe berhasil menyelamatkan boneka yang akan diberikan ke putrinya, tapi boneka itu udah kotor. Kemudian Poe berterima kasih ke Larkin dan akhirnya Larkin akur bersama dengan Duncan karena ia sudah mengikhlaskan mobilnya dan ia menyesal kenapa tak percaya dengannya dari awal. Di akhir film Poe bertemu dengan istrinya Tricia dan anaknya Casey
napi yang belum pernah sama sekali ia temui. Po pun meminta maaf kepada istri dan anaknya karena meninggalkan mereka dan berjanji tidak akan meninggalkannya lagi. Hebatnya, ada satu napi yang tidak ketahuan, yakni Carlin Green. Ia terlihat lagi asik bermain judi di sebuah kasino dan film pun selesai. Oke, gimana menurut kalian filmnya? Seru, menegangkan, atau ngeselin? Kalian bisa komen di kolom komentar ya. Semoga kalian terhibur dengan konten kita kali ini. Kalau kalian ada rekomendasi film, kalian bisa komen juga di kolom komentar ya. See you in the next content guys. Bye-bye.